Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara Psikologi Keluarga Radio Silaturahim yang mudah-mudahan akan mempersuasi kita semua bisa melangkah dengan jauh lebih ringan sebagaimana yang seharusnya kita lakukan di dalam berumah tangga, menjadi ayah bunda dan menjadi anggota keluarga. Yang mudah-mudahan juga bersama psikologi keluarga ada hal-hal yang bisa kita dapatkan melewati kasus-kasus yang dikirim ke acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar, dan semuanya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada junjungan umat, kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, juga dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Baiklah Ustadz, sebelum kita mulai, kita membaca umul kitab terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Jadi Ustadz, ada 3 kasus yang masuk hari ini. Yang pertama terkait dengan seorang wanita yang baru saja diceraikan 2 tahun lalu. Gak punya anak Ustadz. Apa yang saya lakukan agar dapat jodoh yang baik, sejalan dengan saya? Karena kalau ada yang mau selalu saja ada masalahnya. Di usia baru 29 tahun ini, apa ada ya Ustadz orang yang baik yang bersedia menjadi suami saya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, singkat sekali tapi bisa jadi penjelasannya panjang. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana merubah suatu kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik? Mohon pencerahannya. Nah yang terakhir Ustadz, kasusnya seseorang yang sulit sekali tidur. Kalau tidur suka mimpi gak jelas. Saya belum pernah tahu apa itu rasanya bahagia. Bukannya tidak bersyukur sih Ustadz, tapi bagaimana ya, pekerjaan oke, rumah tangga oke, anak-anak oke, kebutuhan duniawi sudah oke. Yang herannya saya tuh tidak pernah punya hati yang kunjung lega. Selalu saja bilang, hati saya mengatakan semua itu bukan yang aku cari. Tapi gak tahu apa, kedekatan saya dengan Allah emang seperti tidak seperti yang ekspektasi saya. Saya ingin sekali dekat sehingga gak ada yang membuat saya takut dan cemas. Tapi ya apa boleh buat. Pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan ujian? Allah menguji saya, menghukum saya, atau ada apa dengan semua ini? Apa yang terjadi dengan saya Ustadz? Terima kasih. Ya, itu 3 kasus kita hari ini. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahma wa allimna min ladunka ilman nafi'a. وانفعنا بما علمتنا اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة صل على عبدك ورسولك محمد وآله
wa tawallana fi man tawallait, wahdina subulas salam, wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur, wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'du, menjawab pertanyaan saudari kita yang telah berpisah dari suaminya, berusia 29 tahun. Berharap untuk mendapatkan jodoh pasangan yang soleh, yang bisa membantu atau mendampingi dirinya untuk mengarungi kehidupan dalam suasana yang penuh dengan ketentraman, kebahagiaan, berjalan bersama-sama menuju Allah. Pertanyaan saudari ini sebetulnya jawabannya sederhana. Yang mengetahui atau yang paling tahu tentang keadaan ibu, juga pria yang sesuai dengan ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata kepada kalian, ini merupakan kabar gembira, mohon padaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Allah tidak pernah sekejap pun meninggalkan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu di mana aku, sesungguhnya aku amat dekat dari dirinya. Tapi dia yang lengah dan tidak memperhatikan kedekatanku dengan dirinya. Dia berlari ke sana kemari, bersusah payah untuk menggapai cita-citanya, meraih masa depannya, tapi lupa kepada Tuhannya yang menguasai segala sesuatu. Dalam genggaman tangannya, seluruh kekuasaan wewenang di langit maupun di bumi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kenapa kita membuat letih diri kita, susah hidup kita, dalam kegelisahan, keresahan, padahal jalan keluarnya begitu dekat dengan kita. Apabila hambaku bertanya kepadaku di mana, kepadamu di mana aku amat dekat dengan dirinya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku dikala memohon kepadaku. Jangan mohon pada selain Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini syarat yang Allah ajukan. Kalau mau dikabulkan doanya dengan segera, maka dia bersungguh-sungguh juga untuk menyambut seruanku, ajakanku. Jadi kalau Allah mengajak, menyeru, jangan kita berleha-leha. Kalau kita berleha-leha, nanti Allah juga memperlambat ijabahnya untuk kita. Jadi bersungguh-sungguhlah untuk menyambut seruanku. Kemudian apa? Wal yu'minu bi. Berimanlah kepadaku dengan penuh keyakinan. Maka bantuan Allah akan datang dengan segera. Kalau seorang mengatakan saya sudah sering berdoa tapi Allah belum mengabulkan, coba tanya, apa kira-kira yang menyebabkan doa kamu tidak segera dikabulkan? Tanya, kamu sudah belum bergegas-gegas menyambut seruan Allah di saat memanggilmu? Baik pada saat dipanggil untuk sholat, mengeluarkan zakat, berzikir kepadanya. Kalau belum, coba ubah gaya hidup kamu. Mohon pada Allah dengan penuh keyakinan, setiap Allah memanggilmu, menyerumu, sambut seruannya dengan segera, maka bantuan Allah akan datang dengan sekejap. Karena Allah tidak pernah jauh meninggalkan dirimu. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi saudari kita, jangan gundah, jangan resah, jangan frustasi, jangan berkecil hati. Kalau kita mencari sendiri bisa salah pilih. Tapi mohon pada Allah. Apabila ada orang yang datang melamar, coba istikharah. Apakah ini yang dipilihkan Allah untuk kita? Saya sewaktu pulang dari Mesir, usia saya pada saat itu 27 tahun. Pulang dari Al-Azhar, tapi belum punya apa-apa sama sekali. Orang sekarang kan melihat harta. Pada saat itu ya, orang belum tertarik pada ustadz sama ulama. Dianggap kalau kawin sama ulama mau jadi apa? Bukan seperti sekarang ini, karena ulama justru merupakan profesi yang apa? Yang diminati, digemari. Bahkan penyanyi, artis beralih prosesi menjadi ulama walaupun tidak berilmu.
Dan kita ingatkan, ulama sepatutnya menyampaikan amanat Allah, bukan menjadikan dakwahnya sebagai bisnis. Akhirnya semakin dijauhkan dari Allah dan menjauhkan juga manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melamar satu orang, ditolak. Kedua ditolak, ketiga ditolak. Lalu orang tua bilang, saya tidak akan lagi melamar sampai pasti keluarganya menerima. Saya bilang, kita ini melamar, ya, itu merupakan apa? Kehormatan buat kita laki-laki, bukan menunggu dilamar. Kita melamar, tapi di sebelumnya kita beristikharah sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya ini merupakan pasangan yang kamu ridhai, tolong mudahkan, kalau tidak tolong jauhkan. Berarti sebelum diterima, berarti memang apa? Kalau belum diterima, bukan jodoh kita. Saya nggak berkecil hati sedikit pun. Sampai satu hari, ya, setelah saya beristikharah mohon petunjuk dari Allah Ta'ala, Allah tunjukkan satu perempuan. Ternyata keluarganya menyambut dengan baik. Ya. Padahal tidak pernah berjumpa sebelumnya, tidak pernah berkenalan. Saya baru melihat dirinya setelah menikah, baru ketemu. Tapi saya yakin pilihan Allah tidak akan salah. Saya serahkan ya Allah kepadamu pilihanku, dan kamu maha tahu, maha bijaksana. Alhamdulillah. Kita berumah tangga dari mulai susah di pinggir kali, terpontang-panting. Tapi kita yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan, berikan juga dzurriyyah, berikan juga rizki yang membantu kita. Dan hati kita selalu dalam perjalanan hidup ini hanya melabuhkan hati kita di sisi Allah. Jadi ibu jangan kecil hati, minta sama Allah. Minta bahkan yang terbaik. Jangan merasa minder, minta yang terbaik. Suami yang soleh yang bakal menyayangi ibu, membimbing ibu, menjadi pendamping yang betul-betul akan mengantarkan ibu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, yang kedua, seorang wanita mengeluhkan dirinya tidak merasa bahagia. Padahal untuk rezekinya alhamdulillah tercukupi buat anak-anaknya. Dalam hal ini tidak ada keluhan. Tapi kenapa jiwanya tidak kunjung bahagia? Bahkan hatinya bergelisah. Apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya sederhana ibu sekalian. Kalau seorang pria ataupun wanita hatinya tidak terhubung dengan Allah, sama dia mengarungi ruang angkasa yang gelap gulita tanpa memiliki tujuan. Bagaimanapun banyaknya bekal ibu, katakan ibu memiliki pendapatan yang cukup besar, memiliki suami yang tampan, anak-anak juga yang sehat, yang mapan, jangan ibu beranggapan ibu akan bahagia apabila ibu lupa kepada Allah. Karena kebahagiaan bukan di tangan kita. Allah berikan kekayaan bagi yang beriman, bagi yang kafir. Tapi sakinatun nafsi hanya untuk orang yang beriman, yang selalu ingat pada Allah. Allah berfirman dalam suratul Fath, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menuangkan rasa sakinah, tentram, damai, nyaman, lapang, bahagia walaupun tinggal dalam sebuah gubuk. Tapi Allah turunkan ini hanya untuk orang yang beriman. Liyazdadu imana ma imanihim, dengan sakinah ini iman mereka hari demi hari tumbuh bertambah. Oleh karena itu dalam suratul Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita. Pada ayat 41 suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Udhkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kalian mengingat Allah. Setiap kali kita mengingat Allah, menyebut namanya dengan ingatan di hati kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan rahmatnya, keberkahannya, dan cahaya yang akan menerangi jiwa kita. Kita tidak akan dirugikan. Tanpa kita bersusah payah dengan menyebut nama Allah, mengingatnya, usaha yang sederhana Allah berikan keberkahan. Usaha yang sederhana Allah berikan keberkahan yang melimpah. Tanpa kita berletih lelah. Tapi kita merasakan